Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada kepangkuan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri UG, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 9, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang telah berhadir. Baiklah, untuk menghematkan waktu saya akan membacakan tata tertib acara, yaitu yang pertama kata sambutan, arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah, dan acara yang kedua yaitu pemaparan tentang budaya positif yang disampaikan langsung oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Soni Fitri SPD. Baiklah, untuk menghematkan waktu langsung saja kita masuk ke acara yang kedua yaitu kata sambutan, arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita telah dapat duduk bersama di tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Soni Fitri SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, guru yang telah berhadir, dan yang teristimewa kepada Ibu Soni Fitri SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada kesempatan ini kami dari pihak sekolah sangat berharap kepada calon guru penggerak, di mana dalam penyebaran pemahaman dan juga penerapan pengalaman tentang budaya positif ini betul-betul kita laksanakan dan betul-betul mendapat dampak yang positif bagi sekolah kita demi kemajuan sekolah kita ini. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini sudah mempunyai beberapa guru penggerak, mulai dari angkatan ke-7, 8, tambah lagi yang sekarang. Alhamdulillah, ke depannya itu ada angkatan ke-10 dan juga angkatan ke-11. Besar harapan kami selaku pihak sekolah dengan banyaknya guru-guru yang menjadi bergerak di sekolah ini, maka sekolah ini terus bergerak, menggerak dan digerakkan. Mudah-mudahan ini bukan sekedar seremonial semata, tetapi harus betul-betul kita implementasikan sesuai dengan kurikulum yang lagi kita jalankan, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi sekali lagi khusus kepada Ibu Soni Fitri SPD selaku calon guru penggerak, ini betul-betul kita apresiasi, kita bantu bersama di dalam menerapkan budaya positif. Sebab budaya positif itu lahir dari diri kita sendiri, terutama bagi ibu selaku calon guru penggerak.
Mudah-mudahan ini nanti menjadi virus bagi kita calon-calon guru yang akan bergerak bersama. Mudah-mudahan dengan kita bergerak bersama, sekolah kita akan lebih maju dan juga lebih sukses lagi. Amin. Mungkin itu saja selaku arahan dan bimbingan pada pagi kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada kita semua. Semoga acara ini dapat berjalan dengan sukses. Baiklah, kita masuk acara selanjutnya, yaitu presentasi tentang pemaparan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Somi Fitri SPD. Kepada Ibu Somi Fitri SPD kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat yang tiada taranya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita Bapak Ibu menyampaikan berbanyaklah salawat kepada beliau. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan SMK dan BMUK, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta anggota TAS tenaga administrasi sekolah. Dan terima kasih sekali Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk berhadir di acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Baiklah Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Jadi sebelum kita masuk kepada acara inti kita, jadi kita melakukan senam kecil-kecilan dulu atau yang disebut dengan ice breaking. Dan kepada Bapak Ibu dipersilakan berdiri sebentar. Ya Bapak Ibu ya, ini supaya kita ini jangan terlalu tegang. Oke. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita coba mengikuti gerakan yang sudah ada di depan ya Bapak Ibu ya.
Biar nggak apa kali kita kali bisa lanjutkan. Gimana sampai berubah? Terima kasih Bapak Ibu telah semangat melaksanakan ice breaking-nya. Silakan dicicipi hidangan yang sudah ada Bapak Ibu ya. Baiklah. Baiklah Bapak Ibu, sambil mencicipi hidangannya, kita masuk ke inti acara kita pada hari ini. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah melihat adanya budaya positif. Kalau kita berbicara budaya positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Bisa Ibu berikan pendapat. Budaya positif, jelasnya ini berada di lingkungan sekolah kita. Apa yang terbesit di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Bu, Ya, silakan Pak Aris. salam dan sapa. Bu. Salam Dan sapa. dan sapa, betul sekali. Ada lagi dari ibu-ibunya? Ibu Eka? Gimana Bu? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, bagus sekali. Jadi budaya positif ini sangat banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi kita tidak membuat anak termotivasi. Kita sering ya di budaya positif ini anak itu terpaksa melakukannya. Jadi di sini nanti kita akan melihat ya bagaimana cara kita seorang guru di sini supaya anak tergerak untuk melakukan hal-hal yang positif. Baiklah, tadi sudah ada beberapa jawaban. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada beberapa konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas,
dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu mendengar pembelajaran dengan paradigma baru? Pernah Bapak Ibu dengar pembelajaran perubahan paradigma baru? Ataupun Bapak Ibu pernah nggak mendengar pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid? Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Berpusat pada guru dan berpusat pada murid. Gimana Pak Herman? Di sini pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Kita kan sering mendengar pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Menurut Bapak Ibu, di pembelajaran dengan paradigma baru ini arahnya kemana dia Bapak Ibu? Ke berpihak pada murid atau berpihak kepada guru? Bisa Pak Herman, silakan. Ya, terima kasih Bu Somi atas pertanyaannya. Mengenai Ibu jelaskan pembelajaran dengan paradigma baru, tentu kita sudah ketahui bersama bahwa tujuan pemerintah lebih ke kurikulum baru sekarang, artinya pembelajaran ini kan harus berpusat kepada murid. Karena pembelajaran yang tradisional memang sudah banyak, bahkan kita sudah melakukannya masih berpusat kepada guru. Artinya ini paradigma ini harus kita ubah sesuai dengan yang baru. Artinya di dalam paradigma yang baru ini setiap pembelajaran kita harus berpusat murid dengan catatan kita bisa saja melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya pembelajaran tersebut harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian di dalamnya juga kita juga harus menambahkan seperti yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus memperlakukan anak sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Artinya kita juga mewujudkannya dengan pengenalan teknologi terbaru yang berada ataupun yang berkembang pada masanya. Artinya kita tidak bisa membedakan dengan pendidikan dulu harus seperti dulu, tetapi kita harus mencoba dengan hal yang baru seperti dijelaskan tadi. Terima kasih Pak Herman. Saya berikan plus kepada Pak Herman. Pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, intinya yang dikatakan dengan pembelajaran dengan paradigma baru itu tidak ada lagi pembelajaran yang berpusat pada guru Bapak Ibu, tetapi sudah berpusat kepada murid. Itu dikenal dengan istilah berdiferensiasi. Ini adalah impian dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang tujuan akhirnya nanti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan akhirnya kemarin nanti profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6 pilar. Yang pertama tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa yang masih ingat? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Keenam pilar ini Bapak Ibu itu akan menjadi tujuan akhir dari paradigma baru. Yang seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada dikatakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita nih Bapak Ibu selaku pendidikan, selaku seorang pendidik banyak sekali ilusi-ilusi yang kita ingin capai daripada siswa kita. Contohnya yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Ilusi guru mengontrol siswa. Kita berpikiran kita bisa mengontrol siswa. Sebenarnya Bapak Ibu tidak bisa kita kontrol 100%. Tanpa adanya kesadaran dari diri siswa tidak bisa. Karena nanti kita di sekolah mulai jam 7.45 sampai setengah 2. Palingan di sini yang bisa kita kontrol, tolong cepat datang ke sekolah. Cuman sebatas itu saja. Kalau misalnya mengontrol di rumah, itu sudah beralih lagi ke orang tua. Jadi kalau kita beranggapan kontrol itu guru bisa mengontrol, sebenarnya
bisa Bapak Ibu tanpa adanya kesadaran dari murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan Bapak Ibu kan? Misalnya ada seorang yang anak murid yang bersalah, kita kritik. Kamu pikir bisa seperti itu? Inilah segala macam yang membuat anak itu sakit hati. Nah, kita berpikir kan ini bisa berarti membuat anak ini menjadi baik. Sebenarnya ilusi itu sangat salah. Nah, bisa kita kita kuatkan dengan cara kita memberikan kritik yang membangun. Jangan kita menyalahkan, udah salah kita salahkan lagi. Kita kritik anak itu sifatnya bisa memperbaiki dirinya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, positif, efektif. Nah, kita ilusinya seperti ini Bapak Ibu. Berikan itu nasihat itu ada positif. Tapi ini coba kita arahkan yang negatif dengan kata-kata yang mudah dipahami sama anak tanpa sama juga hubungannya dengan ilusi yang kedua ya, tanpa menyalahkan juga. Nah, tetap anak itu kita buat dari posisinya gagal ke posisinya baik atau sukses. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini Bapak Ibu kita ini kan dianggap seorang dewasa ya. Kita semua dianggap seorang dewasa. Nah, orang dewasa itu jangan seolah-olah kita dewasa, ya. Kita maunya apa yang kita mau. Contoh, sudah ada beberapa siswa kita di sini yang kuliahnya, contohnya di tata busana. Ini kita dengar-dengar kisahnya baru-baru ini karena kita orang dewasa, kemungkinan dia terbeban mental atau istilahnya apa ya Pak? Temperamen ya? Ya, temperamen. Terus ada dari keturunan. Jadi kita itu Bapak Ibu tidak bisa memaksakan anak itu normal seperti anak lain. Nah, itu Bapak Ibu ya, kalau kita bisa dikatakan, saya kan orang dewasa, bisa memaksa murid ini maunya seperti ini, itu salah Bapak Ibu. Nah, nanti kita menggunakan cara-cara yang lain lah, yang intinya di situ positif Bapak Ibu. Budaya positif tadi kita beritahukan. Baiklah, nah di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misal ini kita berikan contohnya satu, realitas kebutuhan kita sama. Nah, itu stimulus respon. Selanjutnya ya teori kontrolnya tidak sama Bapak Ibu. Kita mempunyai siswa berapa orang misalnya di kelas 20 orang. Jangan kita berangkat kebutuhannya sama. Berbeda-beda itu. Ya makanya kita beralih kepada teori kontrol. Ya ini ada beberapa juga semua orang melihat hal yang sama. Tidak boleh Bapak Ibu. Di kontrolnya setiap orang memiliki pasti gambaran yang berbeda. Contoh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ini pasti mempunyai impian yang beda nih. Baik untuk anak, baik untuk masa depan anaknya kan pasti berbeda-beda. Nah, jadi stimulus respon ini ya harus kita kontrol dengan teori kontrol juga seperti itu. Dan ada lagi di sini banyak ya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol diri orang lain, itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan selanjutnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Disiplin positif. Di sekolah kita sering mengatakan kepada anak-anak, ayo anak-anak disiplin, terapkan disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira disiplin? Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Bapak Ibu? Disiplin kalau menurut saya mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Baik Bu Eka, bagus sekali. Ya Pak Mul kayaknya ada nih tanggapannya Pak Mul tentang disiplin positif. Kita membudayakan
kebiasaan yang positif sesuai aturan yang berlaku baik di sekolah maupun di sekolah. Oke, bagus sekali Pak Mul ya dari jawaban Bu Eka dan Pak Mul. Kalau kita lihat disiplin positif, pasti yang terngiang di pikiran kita tetap berhubungan dengan peraturan ya Bapak Ibu, tetap berhubungan dengan peraturan. Jadi disiplin positif di sini Bapak Ibu, kita memotivasi anak supaya dia itu bisa bertanggung jawab Bapak Ibu. Bisa bertanggung jawab. Jangan tergantung aturan. Saya seperti ini ya karena aturannya seperti ini, aturan sekolah seperti ini. Jangan ada siswa beranggapan seperti ini, seperti itu. Tetapi disiplin positif ini ya, disiplin positif ini bagaimana Bapak Ibu anak itu bisa bertanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap sesuatu hal. Itu yang dikatakan disiplin positif, menumbuhkan rasa tanggung jawab yang ada di hati anak itu, bukan karena peraturan. Bukan karena peraturan, saya takut seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau boleh kita tumbuhkan dalam hati anak itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa memberikan imbalan. Kalau boleh jangan biasakan kalian berpakaian rapi, nanti ibu akan berikan ini. Jangan seolah-olah dia mengerjakan karena ada suatu imbalan. Jangan biasakan anak seperti itu. Karena harus adanya kesadaran di dalam hati anak-anak kita semua. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, ini sama juga ya, memunculkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak, bukan ekstrinsik. Oke, kita lanjut. Nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kembali lagi kepada profil Pancasila, kebinekaan global. Kebinekaan global itu Bapak Ibu termasuk nilai nilai kebajikannya di situ kita tidak membeda-bedakan. Dia agamanya ini, dia agamanya ini, sukunya ini. Tidak ada perbedaan. Sehingga ya dari contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama, profil Pancasila tadi ada 6 pilar. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, berkebinekaan global sudah disampaikan, ini lebih dari budaya Bapak Ibu ya. Gotong royong di sini Bapak Ibu bukan gotong royong kita lihat anak-anak mencangkul, mengutip sampah, bukan seperti itu. Tapi bisa dikatakan dengan kolaborasinya terhadap rekan-rekan dan kepada Dewan Guru. Kolaborasi yang baik Bapak Ibu, kerjasama yang baik. Jadi ada juga di sini mandiri. Biasakan anak itu mandiri. Kita memberikan tugas, jangan ini ibu yang bawa ayah segala macam. Usahakan anak itu bisa mencari tahu bisa mengembangkan apa yang kita sampaikan. Nah, itu juga termasuk dalam kreatif ya Bapak Ibu, dan bernalar kritis. Dan ada juga dari program PP ya, atau Ibu Primary Years. Di sini juga menerapkan nilai kebajikan yang ada di situ, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang nilai-nilai kebajikan ya. Selanjutnya dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai kebajikan yang ada di 3 organisasi ini ya, atau institusi. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu rata-rata guru mata pelajaran ya. Guru-guru mata pelajaran. Pernah nggak Ibu melihat ada siswa yang tidak bersemangat di kelas? Tidur di kelas. Apa yang sudah Ibu lakukan? Coba Ibu Hidayar nih. Coba Ibu Hidayar
Gimana Bu? Kasih arahan. Kasih arahan. Selanjutnya? Bimbingan menanyakan kenapa tidur. Iya, bagus sekali Bu Hidayati. Ya, jangan sebentar-bentar pada Bapak Ibu ya. Anak lagi tidur kita ketok meja. Bangun, bangun, bangun. Tanyakan, bangunkan dengan suara lembut yang membuat anak itu tergerak hatinya untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Bangun, bangun, bangun. Kita pun Bapak Ibu selaku orang dewasa ya tidak mau menerima. Nah, bujuk rayu itu karena kita orang dewasa harus bisa memahami anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar ini merupakan suatu aspek yang sangat mempengaruhi Bapak Ibu anak kita. Mempengaruhi pembelajaran di ruangan. Nah, coba kita masuk kebutuhan dasar manusia ya. Mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu. Kebutuhan dasar manusia, coba kita lihat di sini apa saja Bapak Ibu kebutuhan. Ini. Jadi kenapa Bapak Ibu anak-anak itu tidur aja di ruangan? Kadang malah-malahan ya. Ini secara saya pribadi ya. Saya pribadi pernah menanyakan kepada anak-anak, kenapa anak terlalu lesu, tidak bersemangat mengikuti pembelajarannya. Ternyata anak itu belum sarapan pagi. Belum sarapan pagi. Berarti anaknya masuk kepada kebutuhan dasar bertahan hidupnya di makanan Bapak Ibu. Berarti kebutuhannya itu belum terpenuhi. Ya, belum terpenuhi. Makanya kita sebagai guru tidak bisa mendep terus atau memutuskan terus, ya, memberikan hukuman atau segala macam. Kita lihat dulu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar untuk mencapai pembelajaran yang maksimal Bapak Ibu. Ini adalah pendukung yang sangat berpengaruh terhadap pembelajaran tersebut. Yang pertama ada bertahan hidup. Itu mencakup makanan, pakaiannya, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Rata-rata Bapak Ibu di sekolah kita ini lingkungannya tidak mendukung Bapak Ibu. Contoh ya, kebanyakan di sekolah kita ini banyak anak yang mencari rezeki, mencari nafkah sendiri. Berarti itu kan berpengaruh dia terhadap keamanannya. Atau kemana dia Bapak Ibu? Kalau misalnya anak itu mencari rezeki, ya pernah kita dengar, Bu, saya telah ke sekolah mencuci buat orang dulu. Ya, itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi Bapak Ibu? Kemari ya, kebutuhan yang pertama. Kemari dia masuk. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Jangan anak-anak kita nanti udah lesu, udah loyo, alah biarlah di situ. Jangan seperti itu. Tanyakan Bapak Ibu, berikan kasih sayang Ibu. Bagaimana Ibu memberikan kasih sayang kepada anak Ibu? Samakan Bapak Ibu. Urusan ya. Jangan ada kata gak ada urusan sama saya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, berikan. Bagaimana Ibu menyayangi anak-anak Ibu? Berikanlah kasih sayang yang sama. Ya, saya rasa Bapak Ibu memang anak SMK kita ini luar biasa. Tetapi keras anak balaslah dengan kelembutan dan kasih sayang. Dan diterima. Jangan kita mengucilkan siswa yang tidur, biarlah tidur di situ. Carikan solusi. Ya, carikan solusinya dengan cara kita menerima dia. Bagaimana cara kita? Selanjutnya ada penguasaan, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi. Nah, ini juga sama, ya. Kita menjaga harga diri anak. Jangan nanti kita mempermalukan anak di depan kawan-kawannya. Itu kita sudah tidak di kebutuhan dasar penguasaan. Tidak kita berikan itu kepada anak. Nah, kita harus menjaga. Contoh mempermalukan ya, mempermalukan itu sangat mengganggu kebutuhan penguasaannya di harga diri itu sudah jatuh. Nah, itu diperhatikan ya Bapak Ibu. Selanjutnya kebebasan. Oke. Ini kalau misalnya Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, kebebasan apa yang sudah pernah Ibu berikan? Pak Marwazi.
kebebasan yang seperti apa pernah Bapak berikan sewaktu proses pembelajaran? Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Ya, ini pernah saya lihat ya Pak Marwazi di pelajaran PKK. Bapak tidak pernah mengatakan kalian harus membuat ini. Saya pernah melihat dulu Pak, sewaktu Bapak melaksanakan pembelajaran di lab kita ini ya, Bapak memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih misalnya produk nantinya apa yang bisa kalian buat dengan tema yang sama, nanti kreasinya yang berbeda. Nah, sebenarnya Bapak itu sudah membebaskan dan memberikan kebebasan kepada anak Pak secara mandiri, betul sekali. Ya, Pak ya. Selanjutnya kesenangan. Nanti ada siswa tertawa, kalau misalnya wajar itu tertawanya di kelas, biarlah dia melepaskan segala bebannya Bapak Ibu. Ya, berikan kesempatannya dia untuk senang dan tertawa. Selanjutnya antusiasme. Berikan itu kepada anak. Jangan kita masuk assalamualaikum. Udah, jangan ketawa lagi, diam. Itu kita tidak memberikan kebutuhan anak itu. Biarkan santai saja. Apabila dia masih ketawa, tidak untuk mengapakan orang lain, berikan kesempatannya untuk dia melepaskan ya ekspresinya, supaya anak itu kebutuhan dasarnya itu bisa terpenuhi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kalau bisa kita lanjut beralih kepada motivasi perilaku siswa manusia. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua motivasi. Ada dua motivasi, ya. Motivasi ekstrinsik itu dari luar. Nah, dari luar tanpa adanya kesadaran anak-anak. Kalau intrinsik itu dari dalam hati anak-anak. Jadi yang fokusnya kita di sini nanti di motivasi intrinsik. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi ini di dalam diri anak. Nah, dalam diri anak gimana tumbuh nanti? Bagaimana kita memberikan motivasinya? Jangan anak-anak itu cuma melakukan sesuatu itu ya. Misalnya dia berbuat sesuatu, harus kita takut-takuti dulu. Kamu inilah segala macam. Itu bukan dari intrinsik, tetapi masih dalam ekstrinsik. Selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di posisi ini Bapak Ibu, ini ya, memberikan hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira Bapak Ibu apa perbedaan dari ketiga poin tersebut? Hukuman, pernah nggak Bapak Ibu memberikan hukuman? Dulu pernah. Dulu Pak ya. Seperti apa hukumannya Pak? Mungkin begini. Kadang-kadang kita belum memahami, ini kan luar biasa penjelasan ini. Sebelum kami memahami dan juga mendapatkan informasi baru seperti yang disampaikan, kami masih berkutat dengan aturan-aturan yang bersifat statis dan berkembang. Misalnya anak terlambat 5 menit membersihkan WC, kemudian tidak membuat PR harus dihukum, itu alfa dan kalian ada di sekolah. Nah, tetapi sekarang kita lihat ada hal-hal baru seperti adanya konsekuensi dan restitusi, di mana kalau terjadi permasalahan kita tidak lagi menyelesaikan dengan memberikan hukuman, tapi lebih ke konsekuensi berdasarkan kesepakatan yang telah dibangun dari usulan daripada siswa. Artinya bukan kita juga yang membuatnya, tapi dari siswa. Itu seperti itu. Ya, terima kasih Pak Iman ya, jawaban yang sangat luar biasa Pak ya. Di sini kita simpulkan dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Iman, hukuman itu Bapak Ibu tidak terencana. Tidak ada kesepakatan antara kita dan siswa. Misal Ibu Rahmi di Tata Busana hari ini tidak ada membawa alat praktek. Kesepakatan sebelumnya tidak ada kalau misalnya tidak membawa alat praktek pulang.
Ya, tetapi Ibu Rahmi melakukan seperti itu, pulang yang tidak membawa alat praktek, itu Ibu sudah menjatuhi hukuman. Karena di sini tidak terencana, tiba-tiba saja Ibu memberikan hukuman yang seperti itu. Ya. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi ini kita sudah sepakat. Apabila kalian tidak membawa alat praktek, apa sanksinya? Kita berikan apa konsekuensinya? Itu anak-anak sudah tahu. Dengan bukan secara tiba-tiba terus pulang yang tidak ada alat praktek. Ya, konsekuensi itu sudah sepakati antara gurunya dengan muridnya. Yang ketiga ini ada restitusi. Restitusi Bapak Ibu itu adalah siswa yang bermasalah dan siswa itu mencari solusinya. Tahu dia, misalnya saya berbuat ini, solusinya apa nantinya? Itu kita akan selesaikan di restitusi. Nah, proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nah, itu lebih mandiri dia. Lebih mandiri. Mana yang lebih bagus antara tiga ini? Kalau kita lihat bagus Pak, kalau kita lihat bagus, jelas ya hukuman kalau misalnya tidak terencana, apalagi berupa fisik. Sekarang ini kan kita tidak bisa lagi kekerasan. Itu di posisi hukuman itu jelas, langsung kita lempar saja ya. Kalau konsekuensi ini Bapak Ibu benar, boleh kita lakukan. Karena tadi kita menjalankannya sudah ada kesepakatan. Nanti ditangani itu dikatakan dengan restitusi. Misalnya di sini tadi kan anak tidak membawa praktek, nanti kita panggil. Kita di situ berdialog dengan anak. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak membawa praktek, gimana solusinya? Karena kita kan nanti membawa praktek itu kan ada penilaian. Kalau kita tanya sama saya, tentu dia menginginkan yang lebih ringan-ringan. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa Pak, karena di sini kita di konsekuensi ini kita kan sudah merencanakan sebelum adanya itu pelanggaran kita sudah ada kesepakatan kalau misalnya Bapak tidak membawa alat, ya apa sanksinya nanti itu tidak bisa lagi keringanan atau segala macam, karena itu sudah sepakati sebelumnya. Kalau konsekuensi oke. Ya. Kesepakatan yang kita buat antara murid dan guru kan. Yang saya tanya restitusi ini. Restitusi ini Bapak Ibu, kita berdialog dengan anak. Nah, itu kegiatannya restitusi. Nanti isi dialog kita terhadap apa masalahnya. Selanjutnya kita menanyakan kepada anak apa solusi dari masalahnya tersebut. Itu yang dikatakan restitusi Pak. Terjadinya dialog antara guru dan murid sehingga nanti lahirlah solusi dari permasalahan tersebut. Oh, ada solusi. Iya, bisa dipahami Pak ya? Oke, kita lanjut. Ini kita anggap poin ini sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu kita di posisi mana sekarang? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Teman, pemantau, dan manajer. Sepertinya Ibu Ria dari tadi mau memberikan pendapat. Silakan Miss Teacher. Mungkin saya sedang berusaha untuk berada di posisi my student is my best friend. Mungkin posisinya sebagai teman misalnya. Karena saya tahu anak itu tidak layak untuk dihukum, tidak ada punishment dalam pendidikan, ya kan? Oke. Apalagi perempuan merasa bersalah. Jangan kita pojokkan anak-anak, jangan kita salahkan, tapi tidak didik dia. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu. Gimana PP? Sudah tambahan? Berarti teacher Lia juga berada di posisi teman. Ya, Bu Lia ya, posisi teman. Di posisi teman nanti kita coba ya kita arahkan dulu dari penghukum. Di sini ada penghukum. Yang dikatakan posisi penghukum itu Bapak Ibu, nanti kita akan menegur anak di situ dengan cara menyakiti perasaan anak. Misalnya seperti ini. Kenapa kamu telah mengeluarkan kata-kata
akhir dari penghukum ini apabila kita gerakkan, biasanya itu anak akan berbohong. Karena gini ya, pada saat kita menanyakan kenapa kamu telat dengan mengeluarkan kata-kata yang seperti apa gitu kan, karena terlalu takut, anak-anak pasti ujungnya nanti berbohong. Itu dia Bapak Ibu hasil akhirnya. Kalau misalnya kita di posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Bapak-bapak ada nggak di sini? Ada nggak di posisi ini? Pembuat merasa bersalah. Anak-anak yang salah Bapak Ibu, jangan kita salahkan lagi. Tetapi buatlah dengan kesalahan itu dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, nanti bisa kita lihat contoh-contohnya seperti apa membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, teman ini ada juga nanti hasil akhirnya. Memang di sini bagus Bapak Ibu. Nah, cuman hasil akhirnya nanti membuat anak itu ketergantungan. Ketergantungan dia Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menerapkan sebagai teman, satu sisi memang bagus, tetapi nanti hasil akhirnya, contoh misalnya kamu melakukan itu untuk ibu, ya kan? Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ada sesuatunya lagi. Nah, jadi membuat anak itu tidak mandiri dan tetap merasa ketergantungan. Oh, ada ini, ada segala macam. Ya, membuat murid itu tidak mandiri. Itu di teman nantinya Bapak Ibu. Nanti kita lihat contohnya. Selanjutnya pemantau. Pemantau ini guru itu tetap dia mematuhi peraturan yang sudah ada. Misalnya Pak Ma masuk ke ruangan, ada anak-anak menggunakan sepatu putih. Kenapa menggunakan sepatu putih? Buka sepatunya tanpa kita menanyakan dulu kenapa anak itu menggunakan sepatu putih. Ya, langsung kita berikan tindakan terus tanpa adanya penanganan terlebih dahulu. Nah, itu di pemantau karena dia mematuhi sekolah, peraturan sekolah tidak bisa menggunakan sepatu putih. Harus menggunakan sepatu hitam. Dia berpacu kepada peraturan yang sudah diterapkan di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya manajer. Manajer ini ya, manajer ini ada kaitannya di restitusi tadi. Kita memberikan kesempatan anak ya untuk mengutarakan apa alasannya dan memberikan solusi. Kita menanyakan kepada anak apa solusi dari masalah kamu. Nah, ini nanti di manajer. Secara lebih dalamnya coba kita lihat contoh yang pertama. Oke Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa di sini. Ya, yang pertama kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Coba Bapak Ibu lihat. Hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah Ibu lakukan? Pernah Bapak Ibu ya. Hormat sampai anak-anak udah pusing Ibu. Hormat di depan bendera. Itu posisi kita di posisi penghukum. Kalau misalnya ada yang siswa yang melanggar. Yang kedua Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti apa? Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu supaya kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Jadi anak itu kita buat dia merasa bersalah, merasa dirinya itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Ya, pernah Ibu mengutarakan seperti itu? Pak Ma? Pak Ma pernah Pak? Pernah Pak mengutarakan kata-kata seperti itu? Nah, jangan lagi Pak ya, karena posisi Bapak di situ membuat merasa bersalah. Pengertian di positif dengan yang bertulang-tulang yang kacau arti daripada kebaikan pada anak tanpa memberikan hukuman pada dia. Ya, kan? Ya Pak. Itu sebenarnya karena hukuman. Iya, bagus sekali pertanyaan dari Pak Ma. Gini Pak ya, kita tadi kan menerapkan budaya positif. Oh, iya Pak Ma. Ini coba kita pertajam lagi Pak ya. Tadi kan di situ ada budaya positif, ada budaya positif.
membuat merasa bersalah, dan selanjutnya ada lagi sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi setelah kita mempelajari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, ada posisi yang ideal untuk menciptakan budaya positif. Posisi apa? Itulah di posisi manajer. Saya paham, Pak? Nah, kenapa saya buka di sini? Kenapa kita harus belajar di sini? Sepertinya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, itu sering kita lakukan. Itu termasuk saya juga, Bapak Ibu. Ya, termasuk saya juga sering melakukannya. Contoh saja, misalnya anak menggunakan sendal. Saya pernah dulu, coba kenapa kamu menggunakan sendal? Coba maju ke depan. Tolong dibuka sendalnya. Tanpa saya tanyakan kenapa dibuka, menggunakan sendal. Ternyata Bapak Ibu kakinya itu sewaktu di sini muat es ya, muat es batang yang beratnya berapa kilo Pak Robi? Es batang itu rupanya jatuh di kakinya. Jadi sudah infeksi, tidak bisa menggunakan sepatu. Makanya kita harus paparkan dulu Pak Mar, paparkan dulu di posisi teman penghukum itu seperti apa, pembuat merasa bersalah seperti apa, teman seperti apa, pemantau seperti apa, dan manajer. Jadi dari kelima posisi ini Pak, untuk menciptakan budaya positif, kita berada di manajer. Nah, tadi kan budaya positif itu kita sepakati dari pertama, tidak adanya motivasi dari luar. Jadi kalau di posisi manajer ini Bapak Ibu, di sini kita membuat anak itu termotivasi dari dirinya. Bisa dipahami Pak Man? Kira-kira masih melamun lagi Pak? Bisa dipahami Pak ya? Sudah ada kaitannya Pak? Nampaknya belum ada. Belum ada. Lebih jelasnya nanti kita lihat lagi. Selesai ya? Test breaking. Es breaking lagi kita Bapak Ibu. Ya, baik, nanti kita es breaking lagi. Kita selesaikan dulu ini materi contoh kontrol dulu ya Bapak Ibu ya. Tambahnya ada ingat kokak. Terus buka. Ini kalau misalnya sebagai teman, posisi kita sebagai teman, kita mengatakan ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu ibu. Tolong bantu ibu. Ya, silakan Ibu Pen. Ini siswa terlambat ya. Kira-kira kita di posisi mana nih Bapak Ibu? Ini ada yang terlambat ini. Kira-kira di posisi mana kita kalau misalnya ada siswa yang terlambat? Coba kita implementasikan terus. Ini misalnya ada siswa terlambat. Apa kira-kira yang Ibu lakukan? Hormat ke daerah atau gimana? Ya. Di posisi manajer. Ya. Berarti kalau Pak Mar, ini misalnya Ibu Penny kita utamakan sebagai siswa. Apa? Di samping. Berarti di samping ini mengangkat kaki Pak ya. Baiklah. Berarti ya kalau kita masih beranggapan ada yang siswa masih terlambat, yang memberikan tolong nak berdiri di depan, angkat kakinya. Nah, jangan lagi Bapak Ibu ya, karena itu tidak menciptakan budaya positif. Kembali lagi kepada tadi manajer. Nah, kalau Pak Mo tadi kalau ada siswa seperti ini diposisikan kita di posisi manajer. Betul sekali. Ini ada contoh Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat ya. Di posisi manakah kita? Sudah ada jawaban. Sudah ada jawabannya. Posisi kontrol apakah aku? Sudah ada jawaban Bapak Ibu ya. Berarti saya kecewa sekali dengan kamu. Benar Bapak Ibu membuat rasa bersalah? Ya, membuat rasa bersalah. Benar ya. Selanjutnya jawaban jadi ada satu lagi di sini contohnya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Iya, Pak Iman. Nanti kan biar nggak salah persepsi kan. Iya. Kita mendengar penjelasan dan pada saat melaksanakan. Karena begini, kami menganggap kalau merasa bersalah ketika kita melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu ke anak, sehingga dia merasa bahwa dia salah. Jangan tadi bapak kecewa dengan kamu, padahal kamu yang paling bapak andalkan, tetapi kamu ternyata dalang di balik semua ini. Iya. Sudah. Kemudian ini kita kaitkan dengan pertanyaan ini. Kalau tadi menggunakan dengan intonasi yang kasar, yang keras, kalau kita ubah, kita menggunakan dengan intonasi yang lembut. Kamu tidak pernah Kamu memang benar melakukannya. Oke, Bisa jadi dia itu berubah menjadi membuat merasa bersalah sana. Ya. Makanya kami tadi mengatakan itu masuk ke dalam Merasa bersalah. Nah, coba kita lihat lagi ya di slide sebelumnya. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini betul ya, pembuat merasa bersalah? Iya. Oke, dan betul. Tuh, Selanjutnya kamu tidak pernah melakukannya. melakukan Siapa tindakan. yang masih ingat penghukum itu seperti apa? Posisi kontrol hukum itu seperti apa? Kita tahu dulu. Nanti baru ketemu dia. Baru ketemu kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah benar penghukum atau membuat merasa bersalah? Coba Ibu Pen, ada tanggapannya Ibu Pen? Ataupun saya sudah apa mungkin ya posisi bukan penghukum. Coba Ibu berikan tanggapan dulu kepada Ibu Pen. Silakan Bu. Terima kasih Bu Somi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, Ibu-ibu karena saya baru masuk karena ada jam. Oke, benar seperti dibilang sama Pak Irman, ketika intonasi itu berbeda kita gunakan dengan satu kalimat. Ya, tadi menggunakan kalau kalimat itu kasar akan jatuhnya ke penghukum. Kalau kalimat lembut itu akan jatuhnya ke misalnya bisa dari ke pembuat merasa bersalah. Nah, kita kembali lagi ke penghukum itu seperti apa. Tapi kalau menurut saya, Bu Somi boleh ambil slide yang pengertian dari penghukum karena saya sedikit. Oke, nah karena ini contohnya ada posisi kontrol. Apakah ketika kamu tidak pernah benar melakukannya dalam tindakan menghukum ini, Bapak Ibu, kalau menurut saya dia ada dua. Yang pertama bisa keluar dari tindakan dan bisa keluar dari bahasa, dari bahasa atau ucapan kita terhadap si anak. Tanpa kita sadari, walaupun kita lembut dengan intonasi yang berbeda-beda, tetap namanya kalau sudah menjat atau sudah memberi hukuman itu sudah termasuk pada penghukum. Beda kasusnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita sudah mengambil kesimpulan di sini, Bapak Ibu. Kenapa kita bilang di sini posisi penghukum? Saya setuju dengan yang sudah dikabulkan. Posisi penghukum karena kita di sini kamu tidak pernah benar melakukan. Intinya sudah ada kesimpulan tanpa kita menanyakan si anak terlebih dahulu. Melihat dengan istilahnya satu mata tapi tidak melihat dengan dua mata. Satu pandangan berbeda. Iya. Menurut saya ini sudah benar penghukum tapi jatuhnya ke kesimpulan si guru. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang luar biasa kita berikan ya kepada Bu Pen sudah memaparkan dan menguatkan kembali. Ya, kalau misalnya intonasinya itu lembut dan kasar, apakah itu posisinya bisa berubah? Ya Pak Irman ya. Ternyata setelah dipaparkan oleh Bu Pen, walaupun intonasi lembut dan kasar, karena di sini dia ada kata-kata benar
melakukannya. Nah, tidak pernah benar melakukannya, itu sudah masuk membuat keputusan ya, Bu Pen ya. Berarti kita sepakat ini posisinya di posisi penghukum. Oke, selanjutnya. Nah, manajer Bapak Ibu. Di sini contohnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, apa rencananya? Nah, di posisi manajer ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita berdialog kepada anak, menanyakan kesalahannya dan bagaimana solusi ke depannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi solusinya dari siswa tersebut, bukan dari kita. Seperti itu. Itu di posisi manajer. Oke, di posisi teman. Tadi ini disampaikan oleh teacher Miss Ria ya. Teman, saya teman. Ayolah lakukan dari Bapak Ibu. Ini nanti hasil akhirnya kita ulang kembali, membuat anak tidak mandiri dan ketergantungan. Oke, kita lanjut ya. Jelas Bapak Ibu dari posisi kelima ya? Jelas ya. Oke, pemantau. Pemantau ini dia terpaku atau berpacu kepada peraturan. Kenapa tidak menggunakan sepatu putih? Sekolah kita kan peraturan sepatu hitam. Lepas sepatunya. Tidak ada dialog sama sekali, tidak ada menanyakan apapun kepada siswa. Karena kita tetap berpegang kepada peraturan tadi. Ini di posisi pemantau. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sudah pernah Bapak Ibu membuat apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di kelas? Apa yang sudah pernah Ibu Bapak buat di kelas? Peraturan atau keyakinan? Kalau menurut Ibu antara keyakinan dan peraturan ini seperti apa ya perbedaannya? Ada tanggapan Bapak Ibu? Ya ini kayaknya moderator ada nih. Ya, coba dulu Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sangat menarik ya pertanyaannya. Ini saya akan mencoba menjawab menurut pemikiran saya. Artinya tidak mesti pemikiran saya ini benar ataupun salah. Jadi ini tergantung bagaimana kita menyikapi. Jawaban dulu. Jawaban dulu. Ya. Kita mulai. Saya kemarin pernah berdiskusi juga karena ada juga calon guru penggerak yaitu Bapak Aris Munanda. Jadi di sini berdiskusi tentang mengapa keyakinan jelas, mengapa bukan peraturan kelas. Jadi kalau menurut pemikiran saya yang harus didahulukan itu adalah peraturan kelas. Nah, kenapa? Karena yang sudah dipaparkan oleh Ibu Somi itu tadi itu adalah keseluruhan. Budaya positif yang dimaksud di situ adalah keseluruhan ataupun di mana tempat kita berpendidikan. Artinya keseluruhan sekolah. Jadi kalau kita gabungkan hasil presentasi yang sudah kita dengar dari Ibu Somi itu tidak bisa kita masukkan di setiap sekolah. Itu pasti berbeda. Makanya kenapa saya kurang setuju keyakinan kelas itu diletakkan di awal, karena kalau menurut pemikiran saya di tempat sekolah kita ini tidak sesuai. Kenapa? Alasan saya yang pertama adalah keyakinan kelas itu ketika kita menyampaikan sesuatu kepada siswa, misalnya anak-anakku semuanya, apabila kalian rajin, apabila kalian disiplin, maka kesuksesan itu pasti akan kalian dapatkan. Karena kenapa? Karena kejujuran itu adalah hal yang utama yang harus ada dalam pemikiran kalian. Itu akan kita meyakinkan. Akan tetapi siswa kita di sini, dia di dalam pemikirannya bukan seperti itu. Dia di dalam pemikirannya pembagi utama pada lebih. Jadi itu kan tergantung kondisi
bukan saya menyalahkan tentang keyakinan kelas ini, Pak. Yalah, bukan saya menyalahkan tentang keyakinan kelas yang diletakkan pertama. Makanya kemarin saya pernah berdiskusi, saya lebih sesuai kalau peraturan kelas itu di atas. Karena seperti yang dipaparkan oleh suami, coba untuk yang 5 kontrol tadi. Itu jawaban real kalau dulu. Dan itu real. Ya. Ini mungkin cara saya berpikir mungkin berbeda sama Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kenapa harus 5? Enggak, 5 posisi kontrol. Kenapa harus 5? Apakah itu menjadi sebuah acuan? Apakah itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Kenapa kita tidak berpikir lebih dari itu? Kenapa? Karena penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer, berarti kita cuma sampai di situ yang kita pikirkan. Artinya kita dilingkari, tidak boleh melewati batas dari 5 posisi kontrol guru. Sedangkan kalau kita memahami ataupun mempelajari tentang kurikulum merdeka itu bebas. Kita boleh berangan-angan, berimajinasi sesuai dengan keadaan yang kita alami. Jadi kalau misalnya cuma 5 ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau manajer, ini semuanya betul. Ini betul semuanya. Bisa Pak Roni contohkan, misalnya ini kan 5. Saya bilang, itu mau saya bilang, tapi nunggu dulu. Saya Jurus nantinya. Ya, kita masuk seperti tadi penghukum. Jadi penghukum ini sesuai dengan yang dikatakan Ibu Somi tadi, kita ketika ada anak membuat salah, kemudian kita kasih hukuman. Ya, begitu Ibu Somi. Tanpa ada rencana. Tanpa ada rencana. Sekarang kita balik. Artinya kita balik seperti bahasa pertama saya katakan tadi, setiap daerah, setiap lembaga pendidikan itu berbeda karakter siswa. Sekarang kita balik. Artinya hari pertama masuk, katakanlah siswa baru, hari pertama masuk kelas, sebagai pimpinan sekolah atau kepala sekolah atau yang mewakili telah memberikan pengarahan atau pengumuman. Siswa tidak boleh panjang rambut. Apabila siswa ada yang panjang rambut, itu akan diberikan konsekuensi. Kami mengasih waktu selama 1 minggu. Dan apabila lewat dari 1 minggu, akan ditindaklanjuti. Nah, tapi kalau kita dengar dari Ibu Somi tadi menyampaikan, kita tidak boleh, kamu punya rambut atau harus kita tanyakan dulu. Nah, itu kan sudah bertolak belakang. Artinya sudah duluan kita kasih tadi, kemudian pas di hari yang kita katakan konsekuensi, langsung kita potong. Makanya saya merasa ini masih kurang, 5 kontrol guru ini masih kurang. Yang pertama penghukum. Jadi itu cuma Ibu Somi tadi mendetilkan bahwasanya ada penghukum, ada apa konsekuensi, apa tadi? Konsekuensi terus penanganan resolusi. Penanganan resolusi itu kan yang masuk misalnya. Kalau ada anak yang tidur, tanya dulu kenapa harus tidur. Saya kurang sepakat seperti itu. Kenapa? Karena ini kan lingkungannya pendidikan. Karena beda karakter anak itu. Kalau ada sebagian anak yang karakternya harus keras, ada yang sebagian memang harus lemah. Akan tetapi saya setuju dengan ini kalau kita pisahkan anak-anak itu. Artinya yang bisa pisahkan kelasnya, yang memang serius belajar pisahkan kelasnya, itu baru bisa kita terapkan. Tapi ini amburadul, artinya kita tidak bisa masuk ke dalam pikiran siswa itu kalau kita menerapkan harus seperti yang dipaparkan oleh Ibu Somi. Makanya saya bilang tadi, kembali ke poin yang pertama, kenapa saya lebih ke peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu artinya setiap orang yang sudah masuk ke sekolah, dia pasti sudah harus mengetahui lebih dulu bagaimana peraturan sekolah. Kan tapi kita sekarang sudah agak menyingkir
kemudian dia membuat ulah lagi, kita bina lagi, kemudian salah lagi, kita pertimbangkan lagi. Saya bukan tidak setuju, maksudnya saya tidak sependapat seperti itu. Karena setiap yang dikatakan pembelajaran itu, yang pertama memang harus dipaksa. Setelah dipaksa baru ada keyakinan, baru menjadi hobi, baru setelah itu dia akan berusaha dengan sendiri. Baru akan menjadi kebiasaan. Tidak bisa kita bilang orang itu harus bebas dalam berpikir, itu memang diharuskan. Akan tetapi bebasnya itu bukan bebas. Pak, lo belajar apa? Lo harus tampil itu belajar Pak, tampil lagu Pak. Tidak bisa kita salah memahaminya. Jadi kalau menurut saya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau manajer, alangkah baiknya kita tambah yang lain. Misalnya apa kita tambah? Pertanyaan ini mencakup semua. Yang Bu Tommy, ya Pak, Bu Tommy. Ya ini kan menurut saya. Makanya saya gini Pak, dulu Pak. Akan menuju ke makanya harapan besar saya kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti CPP, tolong jangan fokus apa yang sudah dikasih. Artinya ini kan kita berpikir kita terbatas. Ini kan terbatas di mata kalau kenapa nggak lebih kenapa sih terbatas? Jadi begitulah Ibu Sofia. Kalau menurut pendapat saya lebih sependapat ataupun setuju diutamakan peraturan kelas. Tapi kenapa harus 5? Mungkin dalam kurikulum mereka cuma 5 yang ada. Iya, berarti kalau cuma 5 itu kan belum merdeka. Artinya merdeka itu kan bebas. Yang dikatakan kalau menurut pemahaman saya, yang bahasa merdeka itu bebas. Ini dalam ruang lingkup pendidikan. Kalau misalnya itu dibatasi oleh Kementerian Kemendikbud, kita belum merdeka. Artinya misalnya gini, Bapak Ibu tidak boleh keluarkan siswa, itu melanggar kita belum merdeka seperti itu. Misalnya Bapak Ibu harus mengajar dari jam 7 sampai jam 2. Kadang kita mau sampai jam 5, apa salahnya? Berarti kalau ada batasan, menurut saya itu belum merdeka. Akan tetapi kalau misalnya seperti ini, Bapak Ibu silahkan mengajarkan, akan tetapi jangan sampai merusak nilai-nilai Pancasila. Itu ya, saya setuju kalau seperti itu. Maksudnya itu yang dibatasi. Artinya kita tidak boleh berpikir lebih dari itu. Tapi kalau dalam pendidikan pengetahuan, saya lebih tidak sependapat kalau di ruang lingkupan cuma sampai 5. Dah, Sonia. Sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertanyaannya sangat luar biasa ini Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu, tadi pertanyaan dari Pak Robi, intinya ya sekali dengarkan dulu Bapak Ibu. Intinya ada posisi 5 kontrol. Kenapa cuma 5 kontrol? Ya, apakah itu dibatasi? Itu sepertinya ada Bapak Ibu yang mau mengutarakan pendapatnya tadi ya. Kita berikan nanti kesempatan. Yang kedua, tadi pertanyaan Pak Robi, kenapa bukan peraturan dulu diutamakan? Kenapa bukan peraturan dulu selanjutnya untuk keyakinan? Jadi di peraturan itu nanti mungkin ada tanggapan lagi, kayaknya dari Ibu Pen tadi ya, ada tanggapan boleh ditambahkan. Ini saya apakan secara garis besar dulu ya Pak Robi ya. Peraturan itu, kenapa kita tidak peraturan dulu? Kita bukan peraturan dulu, baru keyakinan. Kalau menurut saya Pak Robi, sebenarnya langkah yang utama itu adalah karena di keyakinan kelas itu ya ada tahapan seperti yang sudah saya sampaikan ya di hasil diskusi kemarin juga sudah kita bahas. Di situ Pak Robi, peraturan itu biasanya dia masih memuat kalimat yang negatif.
Jadi di budaya positif itu tidak boleh ada kata-kata jangan, tidak boleh, itu tidak boleh, itu tidak boleh ada di budaya positif. Jadi setelah ada peraturan itu, dari peraturan itu Bapak Ibu kita kan menyampaikan, terserah sama anak, dia mau menyampaikan gimana anak-anak peraturan di sekolah di kelas kita apa mau yang kita buat. Biarkan anak itu berkreasi, mau yang seperti apa misalnya, tidak boleh memukul kawan. Itu kan masih peraturan, dia di tahap peraturan. Nanti pendapat anak itu boleh kita tempelkan seperti ini boleh. Apabila ada kata-kata yang sama, boleh kita kita sutir ya, kita sutir lagi. Nah, misalnya ada kalimat yang sama, itu kita ambil saja. Berarti ambil kalimat yang sama, selanjutnya nanti ubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh itu tidak bisa di budaya positif. Jangan ada kata-kata tidak boleh. Jangan seperti itu. Nah, jadi apa kalimat positifnya? Apa kalimat positifnya? Buanglah sampah kepada tempatnya. Keyakinannya apa Pak Robi? Kalau kita bersih, itu keyakinan kita akan sehat. Contoh kita menggunakan helm. Pada saat kita mengendarai mobil itu peraturan, gunakan helm. Ya, ada lagi peraturannya. Itu peraturan, gunakan helm. Tapi kita tidak tahu keyakinan itu apa. Apa keyakinannya menggunakan helm? Itu untuk keselamatan diri kita. Seperti itu juga kita meyakinkan anak. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kita lebih gimana ya? Anak itu lebih sadar dia terhadap apa yang akan dia lakukan. Seperti itu dia Pak Robi. Ya, nanti mungkin bisa diperjelas oleh guru GP kita ya, Pak Irman dan Ibu Ben. Sudah mau selesai GP dan teacher-teacher lainnya yang sudah berhadir. Dan ada lagi satu Pak Robi tadi saya tangkap. Ini posisi karakter anak kita kan berbeda. Kalau berbeda kita susah untuk menyamakan persepsi. Berarti kita harus memisahkan ruangan-ruangannya. Bukan seperti itu Pak Robi. Kembali lagi kita kepada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini kita melihat bakat anak itu kemana dia. Misalnya si Udin ini maunya dia baca-baca aja bakatnya ya kan. Memang bakatnya itu membaca. Terus si Maun dia maunya lihat video. Si Maun ini maunya lihat video. Itu sebenarnya harus kita sediakan. Walaupun di situ ada berbagai macam ada yang mau melihat video. Kalau istilah sekarang apa? Bu Ben? Visual. Terus apa lagi? Membaca ya kan, melihat dan melihat langsung. Visual, kinestetik, audio. Nah, ada 3 itu Bapak Ibu. Sebenarnya itu harus kita walaupun berbeda. Bukan solusinya Pak Robi kita harus yang membaca kita kelompokkan membaca. Nah, yang maunya video kita kelompokkan. Nanti teknisnya kita di ruangan. Ya, kita itu yang dikatakan dengan paradigma pembelajaran paradigma baru. Nah, supaya lebih jelasnya kepada Pak Mat tadi ya, yang minum dengan Pak Mat. Ya, Pak Mat. Oh, Pak Mat. Bukan ini Pak Mat. Kita contohnya Pak, berpusat pada murid. Iya, mudah memahami. Berdiferensiasi itu berpusat kepada murid dengan cara kita memenuhi kebutuhannya. Misalnya tadi minat anak itu di Berarti cocok sebulan cara berbeda tapi fungsi sama. ya seperti itu. Iya, itu dalam bahasa Inggris Pak, different artinya berbeda. Caranya berbeda. Cara berbeda, tujuannya sama-sama. Ya. Dia
Robi malah kelain. Mau ditanya mau Batu Robi. Ada tambahan siswanya. Kondisi retanya. Orang itu campur kerja jadi desa. Ya ada juga maksudnya tidak. Buat di nanti dari Diterapkan di Ya, ini lagi ekspresi. dari disiplin negatif ini dirubah ke disiplin positif. Disiplin positif, bukan yang cocok. Oke, Bebe. Udah Pak Irman selaku guru GP ya, coba berikan tanggapannya. Terima kasih. Mungkin sangat luar biasa inilah ciri-ciri guru yang sangat kritis ini yang diberikan oleh Pak Rodi. Bukan bohong. Nah, saya menanggapinya yang pertama masalah budaya positif ini. Kita begini aja jawaban dari Pak Rodi ya. Yang pertama, kita jangan mengkerdilkan tentang pengertian budaya positif. Ini sangat luas tentang budaya positif ini. Saya mencontohkan ketika pertama sekolah kita itu terbangun, dulunya siswa kita bukan sekarang ini. Ada datang pukul 9, hujan sedikit nggak datang, kemudian lagi tingkat kehadiran, bahkan ujian pun harus kita jemput ke rumah. Kita bandingkan dengan sekarang. Alhamdulillah secara perlahan sudah berubah. Itu nanti saya lanjutkan lagi mengenai ini saya berikan yang kedua. Ada sebuah contoh bagaimana penerapan yang dulu-dulu yang sangat populer kita lihat, ada yang namanya kantin kejujuran. Kantin kejujuran pertama sekali digagaskan itu, semua orang sangat pesimis, enggak ada itu mana anak makan dua pasti bayar satu. Bahkan uang kembaliannya dia membeli dengan uang 5.000, dia ambil 10.000 kembalian. Semua berpendapat seperti itu. Tetapi pada pelaksanaannya sedikit demi sedikit, yang pertama rugi, yang kedua rugi, yang ketiga ada perubahan. Artinya kantin kejujuran tersebut bisa dijalankan dengan baik. Anak-anak tak perlu ada orang menjaga kantin, anak-anak itu membeli. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi yang sesuai disampaikan oleh Bu Somi tadi, ada dua macam motivasi. Yang pertama motivasi internal, yang kedua dari eksternal. Mengapa Pak Robi sangat pesimis bahwa budaya positif ini tidak dapat dilakukan di sekolah kita? Sebenarnya bukan tidak dapat, tetapi siswa kita masih memiliki rata-rata hampir 100%, kita katakanlah 90%, motivasinya masih bersifat ekstrinsik. Artinya belum ada motivasi secara intrinsik. Jadi makanya kita tidak jalan dalam melaksanakan budaya positif tadi. Maksudnya harus kadang-kadang kita harus menggunakan model ataupun model yang masih tradisional, memberikan hukuman harus dengan secara kasar, harus di secara keras seperti itu. Karena memang motivasinya masih berada di ekstensi. Takut nggak ada enggak? Takut kan dia enggak? Mantu dia enggak hidup enak ono. Artinya kan ekstensi. Dia dalam pikiran dia belum ada, saya kalau datang sekolah akan mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan ini, belum ada sama siswa kita. Makanya itu tidak bisa kita lakukan. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan ini? Itulah memang tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Butuh proses, butuh waktu. Tetapi kalau kita semuanya mampu berkolaborasi dan bekerja sama, kita membuat paradigma ini berubah dengan sesuai dengan sekarang. Makanya cara kita untuk memberikan motivasi intrinsik ini melalui cara kita guru tadi ada 5 posisi kontrol guru tadi. Sebenarnya 5 posisi itu tidak mengecilkan tentang hal-hal yang lain. Cuma berdasarkan teori, kan ada teori itu dari siapa namanya? Gosen ya kalau nggak salah. Yang menerapkan teori 5 posisi kontrol guru. Karena kalau kita lihat secara satu persatu, seperti tadi kita menginginkan bahwa siswa itu harus kita keraskan. Berarti kita sudah masuk, kita dalam posisi yang pertama sebagai penghukum, sudah cukup. Yang ingin saya tanyakan tadi sama Pak Robi, kira-kira apa contoh yang lain selain dari posisi kelima itu? Misalnya kita tidak lagi Pak Robi yang membuat kita itu tidak termasuk ke dalam 5 posisi itu. Ini yang perlu kami lihat. Mungkin ketika kita mencocokkan antara yang Pak Robi ingin sampaikan tadi, mungkin masuk ke dalam salah satu teorinya tadi. Antara 5 teori itu kan beda-beda. Misalnya di posisi
hukuman, kasar, segala macam. Kadang-kadang yang Pak Robi ingin sampaikan yang tidak termasuk itu masuk adalah bagian yang lain. Makanya itu yang ingin kami tanyakan tadi. Jadi intinya Pak Robi yang ingin saya sampaikan pendapat saya juga berdasarkan teori ini, inilah teori yang diberikan oleh pemerintah yang mendukung pembelajaran kurikulum merdeka juga di sini. Artinya di sini kita melihat bukan tidak bisa kita lakukan, maksudnya teori ini harus di sekolah-sekolah tertentu tidak, tetapi pada pelaksanaannya nanti. Ketika siswa kita sudah beranjak dari level tadi motivasinya, semua ini bisa kita lakukan. Intrinsik harus Ya, contoh seperti ini Pak Bos, kita salat Jumat, kita bawa sandal selalu dari rumah. Di masjid kan banyak sandal mahal, sandal apapun. Jika kita motivasi kita bukan dari intrinsik misalnya, mesti kita ambil nanti tidur dekat, bawa pulang. Tapi kalau dalam diri kita, orang lain tidak melihat, tapi Tuhan mencatat segala macam. Ada motivasi dalam diri kita. Begitu siswa kita sudah termotivasi secara intrinsik, dia tidak takut terhadap aturan, dia tidak melihat aturan baru melaksanakan sesuatu, tetapi langsung dari dalam dirinya sendiri. Saya kira budaya positif yang kita terapkan itu sudah berjalan. Nah itu yang maksud dari yang ingin saya sampaikan. Artinya bukan tidak bisa kita lakukan di setiap sekolah, tapi karakter siswanya memang berbeda. Harus ada ekstra. Tapi kalau kita mengatakan tadi bahwa di sekolah kita ini tidak bisa kita lakukan, berarti kita menyetujui bahwa karakter siswa kita memang buruk seperti itu. Kita mengakuinya, dan dalam teori pun tidak ada yang menyatakan anak itu dalam kondisi yang buruk ataupun sifatnya yang tidak mungkin karena kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi. Dia datang ke sekolah dengan marah, mencita temannya, berarti dia kan kebutuhan ingin menjadi memperlihatkan power, kekuatan. Dia kadang mencuri makanan temannya, mengganggu. Berarti kan dia dari situ mana? Bahkan ada seperti siswa kita sekarang yang sudah setingkat SMK, cinta dan kasih sayang. Kalau ketemu keluarga segala macam berdampak seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu Somi, dan masih banyak kekurangan bisa ditambahkan nanti oleh guru-guru yang lain. Nah, Pak Herman, saya sambung sedikit lagi. Khusus untuk sekolah kita, untuk mencapai pada posisi itu, langkah apa yang harus dilakukan? Langkah yang pertama Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Ini dalam supaya anak-anak kita ini menjadi tadi apa namanya itu bisa menggunakan budaya positif. tadi. Yang pertama sekali tentu kita mengambil pendapat-pendapat dari mereka yang tentunya sudah sesuai dengan konsekuensi. Seperti ini contoh tadi kan disampaikan oleh Pak Lugi, sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Lugi. Itu masuk budaya positif yang disampaikan Lugi. Kepala sekolah menyampaikan bahwa siswa yang masuk itu rambut harus dipotong. Berarti kalau tidak dipotong pada masa yang akan datang, berarti sekolah akan mengambil tindakan. Itu konsekuensi namanya. Karena siswa sudah tahu bahwa kalau rambut yang panjang, intinya apapun ceritanya harus dipotong. Kan seperti itu, kan tidak ada rambut yang panjang dan botak goyang tau. Berarti itu yang namanya konsekuensi. Berarti kalau dia tidak memotong rambut, berarti dia menerima konsekuensi. Sudah dihimbau di awal. Ya, karena sudah memang sepakat semua, kecuali ada aturan. Makanya mengapa dikatakan bahwa aturan sekolah itu bersifat statis, tidak berkembang. Karena memang yang membuat orang lain, yang sekolah orang lain, kan membuat aturan sekolah ada dewan guru, kemudian ada orang tua siswa, kemudian ditambahkan komite. Siswa yang dulu sudah kemak kerja orang tua yang dulu ikut rapat kata mana tapi aturan yang dia buat masih mengikat anak orang lain. Lebih lagi. Ya memang, makanya kita sesuai dengan keadaan. Kelas Pak Mo berbeda dengan kelas yang lain. Jadi Pak Mo, konsekuensi yang mengotori kelas. Apakah bersama tentu yang mencoret-coret? Konsekuensinya apa? Kalau kita katakan berarti dia mencoret, konsekuensinya dia harus mengecat kembali seperti sesuai. Itu bukan hukuman. Tetapi kalau Pak Mo nyokah deluti, itu baru dikatakan dengan hukuman. Artinya dia memberikan konsekuensi sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Misalnya dari teori, terlari pula. Sebenarnya anak itu yang mungkin ada juga dan karena saya melihat tidak ada efek. Di water lah, tapi dengan cara apa konsekuensi?
lanjut pelajaran sebelumnya 15 menit. Kesepakatan dulu Sampai dia pulang berarti harus dia. buat kesepakatan dulu Iya, sama dia. memang harus kita tegaskan gitu. Iya. Nah, itu konsekuensi. Tapi kalau kita masih mengut sampah segala macam, itu bukan konsekuensi, itu masuk pembunuhan. Nah, mungkin demikian. Cara kita memang harus menggunakan aturan-aturan kelas dengan yang terbaru, karena setiap siswa kan berbeda. Itu Berarti ya intinya kan, intinya kalau untuk mencapai ke situ harus saling, terutama wali-wali kelas ya, harus satukan persepsi, satukan tujuan, baru bisa kita mencapai. Makanya kan seperti dulu ada istilahnya kita pertemuan pertama masuk kelas ada yang namanya kontrak belajar. Semester pertama, ketika pertama kali masuk kelas, itu boleh nggak mesti dalam kelas, tergantung mata pelajaran pun boleh. Misalnya saya bahasa Indonesia, masuk saya, aturannya saya bagaimana? Buat sama-sama. Artinya kita menanyakan ke siswa apa yang tidak boleh. Oh ini Pak. Mereka yang mengatakan, kalau seandainya dilakukan juga apa konsekuensinya? Oh ini Pak. Cuma kita mau filter juga yang sampai nantinya konsekuensi yang diberikan lebih banyak musarat daripada pendidikannya segitu. Ya. Oke. Ada lagi Ya. Tommy? Ya, silakan ya Pak Rodia, kita berikan dulu kesempatan kepada Ibu Pen Pak ya. Ya silakan Ibu Pen. Bertanya, jawab. Silakan sambil baiklah, terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang mustahil ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang mustahil. Semoga saja untuk kedepannya dengan adanya penyebaran atau pemahaman budaya positif seperti ini bisa kita terapkan atau kita implementasikan kepada siswa kita. Baiklah, tadi kita sudah sampai di pertanyaan Pak Robi ya. Ini ada terakhir itu tentang intrinsik. Ini ya Bapak Ibu sedikit lagi. Oke, tadi ada Bapak Ibu penerapan penerapan segitiga restitusi. Supaya lebih jelasnya Bapak Ibu bagaimana penerapan segitiga restitusi ini. Intinya segitiga restitusi ini adalah berdialog dengan siswa, menanyakan apa masalahnya, dan siswa itu mencari solusi terhadap apa masalahnya. Bisa kita lihat, ini sudah saya apakan videonya ya. Di tugas modul 1.4 tentang demonstrasi konseptual. Makanan sudah dihidangkan, boleh di sini. Sebentar ya Bapak Ibu bermasalah. Ya, ini materi kita yang terakhir Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Ini
Kenapa model Apa dia nanti ya gitu? Ikan. Sama adegan. Yang namanya kami buka ada Sony. Kakuna. Segitiga restitusi loh. Dua sampul. Penerapan segitiga restitusi dan bagaimana penanganannya. Videonya ada watermarknya. Jadi langkah pertama di sini menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Ya, ada visi dari luar ini. Oh, yang tadi. Dan dua seri menyatakan dikeluarkan dikeluarkan Iya Bapak Ibu, di sini kita tadi sudah melihat ya cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan kepada anak sehingga nanti timbulnya solusi dari permasalahan tersebut. Baiklah Bapak Ibu, jadi sampai disinilah presentasi tentang penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga saja dengan adanya sosialisasi dari kami CGP Angkatan 9 ada Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya di sekolah kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan perubahan dan pembelajaran yang selalu berpusat kepada murid sebagaimana dicita-citakan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekian Bapak Ibu penyampaian dari saya. Kalau ada kata-kata yang tidak ada yang berkenan di hati Bapak, ya saya meminta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Somi Fitri SPD yang telah memberikan pemahaman kepada kita melalui presentasi, yaitu penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita mengimplementasikan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya selaku moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lagi. Nggak. Tidak ada rekam, memang tidak cukup. Anak lembu mati deh. Untuk anak video takut lon. HP baru, nggak tahu apa.
ibu maunya di sini kita membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan dibuat sama sekolah, ya peraturan yang dibuat oleh sekolah itu bukan berdasarkan dari kemauan kalian ataupun dikatakan dengan faktor motivasi dari ekstrinsik. Jadi di sini kenapa bukan peraturan kelas? Ibu maunya membuat peraturan kelas itu melalui keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nanti ya, kalau kita lihat peraturan kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apalagi peraturan kelasnya di situ tidak boleh mencontek. Jadi ibu maunya ya peraturan kelas itu nanti kita rubah ke dalam kalimat positif, ya kalimat positif yang tidak mengandung kata tidak boleh, jangan, ya kita hindari, karena dari peraturan kelas kita rubah ke dalam kalimat positif, dan yang terakhirnya kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Contohnya seperti tidak boleh mengganggu kawan, itu adalah peraturan kelas. Kalau kalimat positifnya seperti apa? Apa kalimat positifnya? Saling menghargai. Jadi keyakinan kelas kita apa? Apa keyakinan kelasnya? Menghormati atau menghargai kawan.
Jadi ini keyakinan kelas bukan saja ibu yang buat, itu hasil kesepakatan dari kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita harus menandatangani. Kalian harus menandatangani kesepakatan yang sudah kita buat. Oke, silakan ibu maunya mulai dari Rifki dulu. Silakan Rifki. Oke anak-anak ibu, terima kasih. Kita sudah mempunyai keyakinan kelas dan harus kita patuhi. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian bisa mematuhi apa yang sudah kita yakini di kelas 1 TB 1. Sekian untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ariska. Saya berasal dari kelas 10 TB 1. Perkenalkan, nama saya Fasla Maisura. Saya Darmawan. Sekali. Semangat sekali. Seru sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting.